Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian internal dan auditor internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Kurnia Ratnasari dengan NPM 1910104040, Siva Fauzi dengan NPM 1910104058, Melanie Wahyuni Saoktavia dengan NPM 1910104061 dan Sonya Dia Pradita dengan NPM 1910104094. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen dan sumber daya manusia lainnya dalam suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization of Trade Commission atau COSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi atau yang dikenal dengan kerangka COSO. Konsep pengendalian internal COSO tersebut mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas konsep pengendalian internal yang menjadi latar belakang pengendalian internal versi COSO tersebut. Selain itu, dalam implementasi pengendalian internal maupun evaluasinya, perlu mengacu dan mengadopsi konsep tersebut. Selanjutnya ada COSO Framework Integrated Approach 2013 version. Pada tanggal 14 Mei 2013, COSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi yang telah diperbarui, yaitu kerangka 2013. Dengan tetap menggunakan pendekatan prinsipil, kerangka terbaru ini menyediakan tuntutan yang lebih terperinci dalam mengilustrasikan dan menjelaskan konsep-konsep yang ada dengan tujuan untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terus berubah dengan cepat. Tujuan COSO melakukan pembaruan terhadap kerangka dasar sebelumnya adalah agar mampu merefleksikan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, lebih memformalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka dasar secara eksplisit, yang mewadahi perkembangan efektivitas pengendalian internal yang efektif dan juga untuk memudahkan penggunaan COSO dalam proses implementasinya. Selanjutnya, berdasarkan COSO versi terbaru yaitu versi 2013 tersebut, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang terdiri atas 17 prinsip yang terangkum dalam tabel berikut. Yang pertama ada komponen lingkungan pengendalian yang terdiri atas prinsip 1. Menunjukkan komitmen atas integritas dan nilai etis. 2. Mengadakan pertanggungjawaban kesalahan. 3. Menetapkan struktur wewenang dan tanggung jawab. 4. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan 5. Menyelenggarakan akuntabilitas. Kemudian komponen yang kedua adalah taksiran risiko yang meliputi prinsip 1. Spesifikasi sasaran yang sesuai. 2. Spesifikasi dan identifikasi dan analisis risiko. 3. Menaksir penyelewangan risiko. Dan 4. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan. Komponen yang ketiga, aktivitas pengendalian. Meliputi prinsip 1. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Menyebarkan kebijakan dan prosedur. Komponen yang keempat, informasi dan komunikasi. Meliputi prinsip menggunakan informasi yang relevan, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dan yang terakhir yaitu komponen aktivitas monitoring yang meliputi prinsip mengadakan evaluasi secara berkesinambungan dan atau berkala serta evaluasi dan definisi komunikasi. Berikut pembahasan yang lebih rinci dari komponen dan prinsip-prinsip yang ada pada kerangka COSO versi 2013. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian atau control environment mencakup faktor-faktor yang menentukan suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang di dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian digunakan untuk membangun struktur aktivitas bisnis dan pengendaliannya, menetapkan tujuan, menaksir risiko, sistem informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh sejarah dan kultur entitas. Selanjutnya ada komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Organisasi atau manajemen harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai etika. Hal yang menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan dari pimpinan puncak. Yang kedua, terdapat standar etika. 3. Standar etika dievaluasi secara periodik.
Dan 4. Apakah terdapat perbedaan atau deviasi antara aktual dengan standar? Manajemen harus menyampaikan pesan bahwa integritas dan nilai etika tidak dapat dikompromikan, dan karyawan harus menerima dan memahami pesan tersebut. Manajemen secara berkesinambungan menjelaskan dan mempraktikkan melalui lisan dan tindakan suatu komitmen terhadap standar etika yang tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal integritas dan nilai etika adalah 1. Mengadakan dan mengimplementasikan aturan perilaku dan kebijakan lain sehubungan dengan praktik bisnis yang berlaku, konflik kepentingan, atau standar etika dan moral yang diharapkan. 2. Memiliki nilai keteladanan dari pimpinan puncak, termasuk secara eksplisit adanya pedoman moral yang dikomunikasikan ke seluruh organisasi. 3. Manajemen harus menjunjung tinggi nilai etika dalam berhubungan dengan karyawan, pemasok, pelanggan, investor, kreditor, pesaing, auditor, dan sebagainya. 4. Memperbaiki tindakan yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur atau melanggar kode etik. Perbaikan harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Yang kelima, manajemen harus menyikapi segala bentuk intervensi dan pelanggaran kontrol. Dan yang keenam, menekankan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek yang tidak realistis dan pencapaian target yang mempengaruhi insentif. Berikutnya ada tanggung jawab oversight, yaitu komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Komisaris dan dewan direksi, serta komite audit, bertanggung jawab secara aktif dan efektif untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang penting untuk menjamin efektivitas pengendalian internal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan yang penting antara lain: 1. Menjaga independensi komisaris, direksi, dan komite audit dalam melakukan penilaian terhadap manajemen. 2. Memberdayakan komite audit apabila diperlukan untuk hal-hal khusus. 3. Menentukan dan menetapkan waktu dan frekuensi rapat dengan CEO, auditor internal, dan auditor eksternal. 4. Melakukan pengawasan atas kompensasi yang diterima manajemen puncak dan kepada audit internal, serta penunjukan dan pemberhentian individu tersebut. 5. Berperan dalam menetapkan kelayakan pimpinan puncak. Dan 6. Memberikan respon yang baik kepada komisaris dan direksi, serta komite dalam mengambil tindakan yang diperlukan terhadap temuan, termasuk melakukan investigasi khusus apabila diperlukan. Kemudian ada struktur organisasi, penetapan wewenang, dan tanggung jawab. Struktur organisasi sebaiknya jangan terlalu sederhana sehingga tidak dapat memantau aktivitas entitas perusahaan. Namun, jangan juga terlalu kompleks karena dapat menghambat arus informasi. Di samping itu, direksi dan manajemen senior lainnya harus benar-benar memahami tanggung jawab pengendaliannya dan memiliki pengalaman yang diperlukan, serta tingkat pengetahuan yang memadai sesuai dengan posisinya. Pemberian tanggung jawab, pelimpahan wewenang, dan penyesuaian kebijakan terkait akan memberikan dasar akuntabilitas dan pengendalian, serta membentuk peran setiap individu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikannya, yang pertama yaitu memiliki kesesuaian struktur organisasi entitas dan kemampuannya untuk menyediakan arus informasi untuk mengelola aktivitasnya. Yang kedua, memberikan kejelasan dalam menjabatkan definisi tanggung jawab manajer kunci dan pemahamannya terhadap tanggung jawabnya. 3. Memiliki kecukupan pengetahuan dan pengalaman bagi manajer kunci sehubungan dengan tanggung jawabnya. 4. Memiliki hubungan pelaporan yang memadai. 5. Melakukan dan menilai modifikasi struktur organisasi apabila kondisi berubah. 6. Menetapkan tanggung jawab dan delegasi wewenang berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi, fungsi operasi dan peraturan, termasuk tanggung jawab untuk sistem informasi dan otorisasi perubahan. Yang 7. Memiliki kelayakan standar dan prosedur pengendalian yang saling berkaitan, termasuk uraian jabatan. Dan yang ke-8, memiliki pendelegasian wewenang yang memadai sehubungan dengan pemberian tanggung jawab. Berikutnya ada komitmen terhadap kompetensi. Di sini, manajemen harus menjelaskan level kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dan menjabarkan level kompetensi yang diinginkan ke dalam pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hal tersebut antara lain: 1. Penerapan uraian jabatan secara formal atau informal, atau cara lain yang perlu diterapkan dalam menjalankan tugas untuk pekerjaan tertentu. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Selanjutnya ada akuntabilitas individu dalam pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan.
Dalam organisasi sangat menghargai akuntabilitas individu terhadap pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin rencana entitas dapat dijalankan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama yaitu mengevaluasi dan menilai kebijakan dan prosedur terkait pengendalian internal. Dua, menilai seberapa jauh karyawan secara individu menyadari tanggung jawab yang diembannya dan harapan manajemen kepadanya. Dan yang ketiga yaitu menentukan tindakan perbaikan yang diambil untuk menindaklanjuti penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ada. Baik, yang selanjutnya yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment merupakan identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan yang menjadi basis untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dikelola, di mana sebelum penilaian risiko harus ada tujuan yang hendak dicapai, yang terkait satu dengan yang lainnya di berbagai jenjang organisasi dan secara internal konsisten. Faktor dalam penilaian risiko antara lain yang pertama, tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, identifikasi dan analisis risiko. Yang ketiga, penilaian terhadap risiko kecurangan atau fraud risk. Yang keempat, identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang signifikan. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian atau control activity merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah dan petunjuk manajemen dilaksanakan, serta tindakan yang dilaksanakan tertuju pada risiko untuk mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh pada semua jenjang dalam semua fungsi dan mencakup kisaran berbagai macam aktivitas. Faktor aktivitas pengendalian antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Yang kedua, pelaksanaan pengendalian umum atas teknologi atau sistem informasi. Yang ketiga, penyusunan kebijakan dan prosedur. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut adalah yang pertama, memiliki prosedur dan kebijakan yang tepat yang diperlukan untuk menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan aktivitas kalian secara tepat. Yang ketiga, menjalankan pengendalian umum atas teknologi atau sistem informasi di perusahaan. Informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu informasi. Informasi penting harus diidentifikasi, dipahami, dan dikomunikasikan dalam suatu bentuk dan kerangka waktu untuk memungkinkan sumber daya manusia melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi bisa berasal dari sumber data internal maupun eksternal. Hal yang perlu diperhatikan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi eksternal dan internal, serta menyediakan laporan relevan yang diperlukan bagi manajemen tentang kinerja entitas dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyediakan informasi kepada orang yang tepat, terperinci, dan tepat waktu untuk memberdayakan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Komunikasi. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mengalir ke bawah, melintas, dan naik ke atas dalam organisasi. Seluruh sumber daya manusia atau SDM yang ada di organisasi harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang mengendalikan pelaksanaan tanggung jawab secara serius. SDM harus memahami peranannya dalam sistem pengendalian internal, sebaik pemahaman atas keterkaitan antara aktivitas individu dengan pekerjaan lainnya. SDM harus mempunyai sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting ke dalam atau internal organisasi, serta diperlukan adanya komunikasi yang efektif dengan pihak luar atau eksternal organisasi, misalnya pelanggan, pemasok, pembuat peraturan, dan pemegang saham. Hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut antara lain yang pertama, membuat saluran komunikasi efektif bagi individu untuk melaporkan ketidakwajaran yang diduga terjadi, termasuk adanya kecurangan atau fraud. Yang kedua, memiliki komunikasi lintas fungsi yang sesuai dalam organisasi dan kelengkapan, serta ketetapan waktu informasi dan kelayakan informasi untuk memberdayakan karyawan secara efektif dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, memiliki keterbukaan atau transparansi dan keefektifan saluran komunikasi dari internal maupun eksternal. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow-up yang tepat waktu oleh manajemen sebagai hasil komunikasi yang diterima dari pelanggan atau customer, pemasok atau rekanan atau vendor, badan pengatur atau regulator, atau pihak luar yang lain termasuk informasi tentang perubahan kebutuhan pelanggan atau customer. Yang selanjutnya yaitu pemantauan atau monitoring.
Sistem pengendalian internal perlu dipantau karena merupakan suatu proses penilaian kualitas kinerja sistem sepanjang waktu. Yang pertama, pemantauan berjalan dan terpisah, atau ongoing monitoring and separate evaluation. Pemantauan berjalan diterapkan pada kegiatan operasi sehari-hari yang berjalan berulang, termasuk kegiatan pengawasan, serta tindakan petugas lain yang dapat menguji kualitas kinerja sistem pengawasan internal. Hal yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, mensyaratkan setiap kegiatan personel didukung oleh dokumen tertulis dalam sistem pengendalian internal. Yang kedua, menguji akuratan dan reliabilitas interval informasi dengan pemanfaatan data dari pihak luar. Yang ketiga, memberi tanggapan terhadap rekomendasi auditor internal dan eksternal tentang cara untuk memperkuat pengendalian internal. Yang keempat, mengevaluasi pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lain yang memberikan umpan balik kepada manajemen tentang apakah pengendalian internal beroperasi secara efektif. Yang kelima, membuat laporan personel secara periodik untuk menyatakan bahwa mereka memahami dan mematuhi kode etik entitas dan secara teratur melaksanakan aktivitas pengendalian yang kritis. Dan yang keenam, mengefektifkan aktivitas audit internal, yaitu satuan pengawas internal. Evaluasi terpisah ini merupakan evaluasi yang dilakukan secara langsung terhadap efektivitas pengendalian internal. Hal ini dapat dilakukan untuk mengetahui apakah pemantauan berjalan masih efektif. Hal yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, menentukan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internal. Yang kedua, menentukan proses evaluasi yang tepat. Yang ketiga, menentukan metodologi untuk mengevaluasi sistem secara logis dan tepat. Dan yang keempat, menentukan kecukupan dokumentasi. Evaluasi dan komunikasi penyimpangan. Adanya penyimpangan perlu dilakukan evaluasi untuk dikomunikasikan kepada yang berhak serta berwenang untuk menindaklanjutinya. Keterbatasan pengendalian internal. Beberapa keterbatasan atau limitation dari pengendalian internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam pembuatan keputusan atau judgment, misalnya karena kurang informasi, kendala waktu, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua, breakdown atau macet karena memahami instruksi dan prosedur serta lalai. Yang ketiga, terdapat kolusi, misalnya kerjasama antar karyawan atau antara karyawan dengan pihak luar. Yang keempat, manajemen melanggar pengendalian dibuatnya sendiri. Yang kelima, pengendalian ditetapkan secara berlebihan, sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya. Penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian. Implementasi pengendalian internal seringkali mengalami kegagalan, antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya pengendalian internal yang tidak dihiraukan. Yang kedua, terdapat kejenuhan atau kebosanan. Yang ketiga, pengendalian internal yang dijalankan terlalu kompleks atau rumit. Yang keempat, terdapat komunikasi internal yang buruk. Yang kelima, terlalu banyak atau sering diubah atau dimodifikasi. Dan yang keenam, terdapat penolakan secara frontal. Yang selanjutnya yaitu pelaporan efektivitas pengendalian internal. Adanya kelemahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke atas dan untuk masalah tertentu dilaporkan kepada senior manajemen, direksi, komisaris, dan komite audit. Unit audit internal atau satuan pengawasan internal memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan tingkat efektivitas di setiap level manajemen dan untuk masalah yang dinilai mengandung penyimpangan yang signifikan serta kelemahan material harus dilaporkan kepada direksi dan tembusannya kepada komite audit. Yang kedua, menyusun mekanisme untuk mengungkapkan dan melaporkan kelemahan pengendalian internal yang teridentifikasi. Yang ketiga, menyusun SOP pelaporan yang menjamin penyampaian laporan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas efektivitas dan kepada atasannya langsung, serta kepada direksi dan komite audit untuk hal yang khusus. Yang keempat, menyusun mekanisme dan SOP tindak lanjut untuk meyakini penyelesaian saran perbaikan atau koreksi, penelitian atas penyebab utama kelemahan, dan perbaikan atas penyebab utama secara komprehensif. Laporan efektivitas pengendalian internal antara lain harus memuat, yang pertama, sasaran pengendalian internal yang dituju seperti keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, pernyataan tentang keterbatasan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, pernyataan tentang adanya mekanisme sistem untuk memantau dan merespon kekurangannya
dalam pengendalian yang teridentifikasi. Dan yang keempat, pedoman dalam pelaporan pengendalian, yaitu kriteria yang digunakan sebagai basis dalam mengukur efektivitas sistem pengendalian internal. Antara lain, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan tentang efektivitas sistem pengendalian internal dengan mencantumkan penjelasan bila ada tentang kelemahan material yang mencegah dikeluarkannya pernyataan tentang efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kedua, tanggal dan periode diterbitkannya kesimpulan. Dan yang ketiga, nama dan tanda tangan pembuat laporan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari GCG yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di perusahaan. Tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai macam tindak kecurangan di lingkungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga keamanan aset perusahaan dari tindak pencurian, penyalahgunaan wewenang maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sistem pengendalian internal di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per/01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa SPI mencakup yang pertama ada lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan, yang kedua pengkajian terhadap pengelolaan risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat sistem informasi dan komunikasi dan monitoring. Pasal 27 menyatakan bahwa direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan. Sistem pengendalian internal di perusahaan publik. Praktik bisnis terbaik di dunia internasional mengharuskan perusahaan go public untuk menerapkan kerangka SPI atau sistem pengendalian internal dan melaporkan pengendalian internal secara tersendiri. Hal tersebut dilakukan oleh Chief Executive Officer atau CEO yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan transparansi serta akuntabilitas perusahaan kepada publik. Paradigma baru auditor internal. Auditor internal adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah serta meningkatkan operasi perusahaan. Menurut Institute of Internal Auditor tahun 2001. Peran auditor internal yang pertama sebagai anjing penjaga atau watchdog yang dimulai sejak tahun 1940-an. Yang kedua sebagai konsultan yang dimulai sejak tahun 1970-an. Serta sebagai katalisator atau katalis yang dimulai sejak tahun 1990-an. Perkembangan auditor internal saat ini cukup pesat dan auditor internal telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari segi pengendalian. Pada abad ke-21 ini, auditor internal sebaiknya lebih berorientasi kepada kepuasan jajaran manajemen sebagai pelanggannya. Auditor internal tidak hanya sebagai anjing penjaga, tetapi sebagai mitra bisnis bagi manajemen. Internal audit atau pengawasan internal pada BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada BUMN. Pengawasan intern memuat yang pertama, direksi wajib menyelenggarakan pengawasan internal. Yang kedua, pengawasan internal dilakukan dengan membentuk satuan pengawasan internal dan membuat piagam pengawasan internal. Yang ketiga, satuan pengawasan internal dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama. Yang keempat, fungsi pengawasan internal terdiri dari A. Evaluasi atau efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Yang B. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, SDM, teknologi informasi, dan lain-lain. Kemudian, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
Yang terakhir, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di perusahaan. Internal audit di perusahaan publik. Berdasarkan keputusan Bapopam LK melalui Peraturan Nomor 9.1.7 Nomor Kep/496/BL/2008 tanggal 28 November tahun 2008 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal antara lain. Yang pertama, dalam peraturan ini memuat definisi audit internal dan definisi unit audit internal. Yang kedua, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki unit audit internal. Yang ketiga, jumlah audit internal dalam unit audit internal. Yang keempat, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam audit internal. Yang kelima, piagam audit internal ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Yang keenam, struktur dan kedudukan unit audit internal. Yang ketujuh, persyaratan audit internal yang duduk dalam unit audit internal. Yang kedelapan, tugas dan tanggung jawab unit audit internal. Yang kesembilan, wewenang unit audit internal. Yang ke-10, setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian kepala unit audit internal segera diberitahukan kepada Bapopam dan LK. Yang ke-11, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapopam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan audit berbasis resiko. Pendekatan audit berbasis resiko memerlukan keterlibatan audit internal dalam menentukan risiko. Penentuan risiko menyoroti peran auditor internal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Auditor internal dapat menjadi mitra manajemen dalam meminimalkan risiko kerugian atau loss, serta memaksimalkan peluang atau opportunity yang dimiliki perusahaan. Penentuan risiko mempunyai 3 konsep penting, yaitu tujuan, risiko, dan pengendalian. Merupakan hasil yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau bisnis. Risiko merupakan kemungkinan suatu kejadian atau tindakan akan menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Sedangkan pengendalian merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Agar audit berbasis risiko dapat berhasil dengan baik, diperlukan kerjasama antara auditor internal dengan manajemen dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian atau control self-assessment. Dalam hal ini, manajemen melakukan identifikasi atas risiko bisnis serta mengevaluasi apakah terdapat pengendalian yang dapat mengurangi risiko tersebut. Kemudian, mengembangkan rencana tindakan atau action plan untuk meningkatkan pengendalian yang ada. Hasil tersebut bermanfaat dengan munculnya kesadaran tanggung jawab untuk menilai risiko dan efektivitas pengendalian aktivitas dari suatu organisasi berada di pundak manajemen, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan atas pengendalian atau ownership of control. Selanjutnya, audit internal bernilai tambah. Audit internal perlu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang diaudit melalui pemantauan tindak lanjut serta penerimaan umpan balik oleh pihak yang diaudit. Ruang lingkup dari audit internal bernilai tambah atau value added internal auditing meliputi yang pertama audit sistem informasi, yang kedua audit kepatuhan, ketiga audit laporan keuangan dan pengendalian, dan terakhir audit program kinerja. Agar auditor internal dapat berfungsi sebagai auditor yang bernilai tambah, maka para auditor internal hendaknya dapat melakukan penilaian atas efektivitas operasional dan mutu, risiko bisnis, pengendalian bisnis dan proses, efisiensi proses dan bisnis, peluang penurunan biaya, peluang eliminasi pemborosan, dan efektivitas tata kelola perusahaan. Tujuan dari auditor internal bernilai tambah adalah agar auditor internal dapat yang pertama memberikan analisis operasional secara objektif dan independen, yang kedua menguji berbagai fungsi
proses dan aktivitas suatu organisasi, serta rantai nilai eksternal. Yang ketiga, membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang objektif. Keempat, melakukan penilaian secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin. Dan kelima, melakukan evaluasi dan menilai efektivitas dari manajemen risiko serta proses pengendalian dan tata kelola. The Institute of Internal Auditing Standard atau IIAS berharap agar auditor internal yang ada saat ini dapat menjadi auditor internal yang berkualitas, sehingga dapat memberikan jasa dan konsultasi dalam hal proses bisnis kepada manajemen operasi. Terdapat kecenderungan dalam audit internal untuk melakukan pengalih-dayaan atas audit internal. Dalam hal tersebut, audit eksternal dimungkinkan untuk melakukan audit sebagai auditor internal. Apabila suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan pengalih-dayaan atas fungsi auditor internal, maka perusahaan tersebut perlu dipertimbangkan atas biaya dan manfaat. Agar auditor internal dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan, maka para auditor internal perlu meningkatkan kualitasnya secara terus-menerus melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan. Peran auditor internal dalam kecurangan. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan interpretasi Standar Profesional Audit Internal atau SPAI, Standar nomor 120.2 tahun 2004 tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, menurut Statement of Internal Auditing Standard atau SIAS nomor 3 tentang Deference, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud tahun 1985 memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian terhadap kecurangan. SIAS nomor 3 juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang kecurangan. Peran auditor yang pertama yaitu pencegahan kecurangan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah melalui peningkatan sistem pengendalian internal atau internal control system, selain melalui struktur atau mekanisme pengendalian internal. Dalam rangka pencegahan kecurangan, maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku kecurangan tidak berani melakukan kecurangan. Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan kecurangan dengan jalan melakukan pengujian atau tes atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko potensial telah diidentifikasi. Yang kedua, pendeteksian kecurangan. Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Auditor internal harus dapat mengetahui secara mendalam mengapa seseorang melakukan kecurangan, termasuk penyebab kecurangan, jenis-jenis kecurangan, karakteristik kecurangan, modus operandi, atau teknik-teknik kecurangan yang biasa terjadi. Apabila diperlukan, dapat menggunakan alat bantu berupa ilmu akuntansi forensik untuk memperoleh bukti audit yang kuat dan valid. Akuntansi forensik merupakan suatu integrasi dari akuntansi teknologi informasi dan keahlian investigasi. Dan yang ketiga yaitu penginvestigasian kecurangan. Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah kecurangan yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Pelaksanaan audit investigasi mengikuti work instruction serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Standar Profesi Audit Internal atau SPAI maupun organisasi Institute of Internal Auditor atau IIA. Materi yang terakhir yaitu peran auditor internal dalam mewujudkan GCG. Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu
mendapat dukungan penuh dari auditor internal. Misalnya, yang pertama mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan. Yang ketiga, mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, Community Development atau program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Keempat, mendorong independensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas. Dan terakhir, mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.